Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji beserta puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat kita dalam keberadaan sehat jasmani dan rohani, dimanapun kita berada tetap dicurahkan begitu banyak kenikmatan. Tapi tidak lupa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim. Allahumma adhhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Ada suatu perkataan, lau kana lil kalami itrun lakanatis salatu ala nabiyyu ajmalul utur. Andai saja setiap ucapan yang terlontar itu memiliki aroma, maka ucapan salawat pada Nabi adalah bau yang paling mulia, bau yang paling wangi yang pernah keluar dari lisan kita. Maka dari itu kita minta semoga dengan pembacaan salawat tadi Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan dengan pembacaan salawat tadi Allah berikan kepada kita hidayat dan kemudahan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita semua rizki yang halalan, thayyiban, barokah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan solawat tadi Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan kita semua dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, yang kita harapkan adalah berkumpul dengan baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mustami'in, para pemirsa channel Majelis Ta'lim Sultan Agung dimanapun berada, yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, Qolal mu'allifu Syekh Umar Abdul Jabbar nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, karangan Syekh Umar Abdul Jabbar ini, yang mana pada majelis sebelumnya telah dibahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah? Beliau adalah nabi yang terakhir daripada para nabi-nabi. Rasulullah juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama Islam, yang mana agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran sebelumnya juga disebutkan Rasulullah ini juga dari segi nasab bersambung kepada Nabiullah Ismail, anak daripada Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke tema yang selanjutnya. Ilanggal nasabuhu wa wafatu walidih.
nasab mulia, nasab garis keturunan Nabi Muhammad SAW serta wafat ayahanda Nabi SAW. Al-awwal waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Di dalam kitab ini Syekh Umar Abdul Jabbar menyebutkan nasab Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai dengan ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Beliau hanya menyebutkan sampai di situ. Tapi sebelumnya yang patut kita ketahui sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dari Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nidhar, Ibn Ad, Ibn Adnan, sampailah kepada Nabi Allah Ismail Ibn Khalil Ibrahim alaihissalam. Itu adalah nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui juga, di sini Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi, memiliki 18 saudara, terdiri dari 12 saudara laki-laki dan 6 saudari perempuan. Saudara laki-laki yaitu Haris, Kusam, Zubair, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajjal, Dirar, Mukawwam, Waraidak. 12 saudara laki-laki dan 6 saudari perempuan yaitu Sofiyah, Atikah, Arwah, Umaymah, Barrah, Ummul Hakim, Al-Bayda. Jadi di situ Sayyidina Abdullah memiliki 18 saudara. Berarti Sayyidina Abdul Muttalib sang kakek Nabi memiliki 19 anak. Terdiri dari 13 saudara laki-laki, 13 anak laki-laki dan 6 perempuan. Lalu selanjutnya Syekh Umar Abdul Jabbar menyebutkan wa ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Nasab ibu Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan Sayyidatuna Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Fatajtami ummuhu ma'a walidihi fi jadil khamis wa huwa Kilab. Nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu di kakek yang kelima yaitu Kilab. Setelah kita ketahui tadi Abdullah ayah Nabi bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, sampailah kepada ibu Nabi Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra ibn Kilab. Jadi itu adalah nasab dari garis keturunan min jihadil ab, dari keturunan sebelah ayah. Alangkah baiknya kita mengetahui siapa nenek-neneknya Nabi. Dijelaskan juga dalam kitab ini yaitu ibu dari ayah Nabi, lebih tepatnya istri dari Sayyidina Abdul Muttalib, namanya Fatimah binti Amrin al-Makhzumi. Fatimah binti Amrin al-Makhzumi adalah nenek Nabi dari sebelah ayah. Dan ibu Nabi dan ibu dari ibunda Nabi atau nenek min jihadil dari sebelah ibu Nabi, tepatnya istri dari Sayyidina Wahab, namanya Barra binti Abdul Uzzah. Jadi Barra binti Abdul Uzza adalah nenek Nabi dari sebelah ibu, dan nenek Nabi dari sebelah ayah adalah Fatimah binti Amrin al-Makhzumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit menceritakan tentang perjodohan yang akhirnya ayah Nabi menikahi Sayyidatuna Aminah. Disebutkan dalam kitab ini ketika Sayyidina Abdul Muttalib ingin menjodohkan anaknya yaitu ayah Nabi Sayyidina Abdullah ingin menjumpai Sayyidina Wahab. Ketika Sayyidina Abdul Muttalib membawa anaknya untuk menemui Sayyidina Wahab dengan Sayyidatuna Aminah, perlu kita ketahui juga sedikit di sini Sayyidatuna Aminah bukan perempuan sembarangan. Ibu Nabi ini adalah termasuk afdalu imra'ah, perempuan terbaik, perempuan paling sempurna di Quraisy dari segi nasab, kedudukan, bahkan tempat kelahirannya. Jadi bukan sembarang perempuan. Lanjutkan dari perjalanan ayah Nabi tadi, ketika ingin menemui Sayyidina Wahab, ayah dari Sayyidatuna Aminah, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Fatimah ini sudah tahu, bahkan faham tentang, memang dia sering membaca kitab-kitab terdahulu. Dia mengetahui bakal ada kelahiran Nabi akhir zaman. Jadi di situ dia lihat bakal lahir Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad dari Bani Hashim,
contoh yang sudah jelas dan memiliki tanda-tanda sangat khusus yang diletakkan nur nubuwah. Cahaya Nabi Muhammad itu beda daripada yang lain, dan Fatimah ini mengenal betul tanda-tanda Nabi yang terakhir ini. Ketika perempuan tadi melihat Sayyidina Abdullah, di wajah Sayyidina Abdullah ini tampak cahaya kenabian tersebut, sehingga Fatimah ini pun berharap dia yang akan mengandung Nabi akhir zaman itu. Harapannya sangat tinggi akan hal itu, akan tetapi tidak digubris, tidak ditanggapi oleh Sayyidina Abdullah. Akhirnya beliau pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah ketika itu melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan dengan ibunda Nabi SAW. Selang beberapa waktu setelah pernikahan, ayah Nabi Sayyidina Abdullah keluar dari rumah. Di perjalanan beliau bertemu lagi dengan perempuan tersebut, Fatimah, yang kemarin diketemui waktu perjodohan. Ketika beliau bertemu dengan perempuan tersebut hanya diam, tidak melontarkan sebuah kata pun. Akhirnya Sayyidina Abdullah pun bertanya padanya, "Kenapa kau tidak mengajukan dirimu? Sebagaimana engkau inginkan pada waktu itu, engkau mengharap Nabi akhir zaman itu engkau yang mengandungnya dan lahir darimu." Dan Fatimah itu pun sontak menjawab, "Cahaya kenabian yang sebelumnya ada padamu sekarang sudah meninggalkanmu. Jadi aku sekarang tidak mempunyai hajat lagi padamu. Yang aku inginkan bukan dirimu, tapi yang aku ingin sebenarnya adalah cahaya kenabian itu ada pada diriku. Jadi karena sekarang cahaya kenabian sudah meninggalkanmu, aku tidak mempunyai hajat lagi padamu. Aku tidak membutuhkan lagimu." Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Mu'alif melanjutkan, walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummih wa umruhu 18 sanatan. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Dan ketika ayah Nabi meninggal, umur ayah Nabi itu 18 tahun. Mungkin kita ingin mengetahui ketika ayah Nabi meninggal berapa usia Nabi di dalam kandungan. Disebutkan di sini bahwasanya usia Nabi dalam kandungan ketika itu 2 bulan. Jadi umur Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayah Nabi meninggalkan Nabi. Wadufina bil Madinati walam yatluk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi dimakamkan di kota Madinah. Lebih tepatnya di Abwa. Kota Abwa ini antara Madinah dan Makkah. Dan ayah Nabi tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ayah Nabi di sini mewariskan satu orang budak yang bernama Barakatul Habasyiyah, atau yang kita kenal Ummu Aiman. Ketika ayah Nabi meninggal, malaikat pun berkata, "Ya Allah, Nabimu sekarang dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggalkannya." Maka Allah pun berkata, "Ana lahu hafidhun wa nasir." Aku sebagai penjaga dan penolong baginya. Di dalam peristiwa ini, ma'asyiral mustami'in, yang mana Allah Ta'ala mewafatkan ayah Nabi ketika Nabi belum lahir, pasti memiliki asrar, pasti memiliki hikmah di balik hal tersebut. Kita sudah sangat mengetahui, bukan? Apabila seorang anak masih kecil, setelah dia lahir masih kecil, dia pasti memiliki seorang ayah. Ayah tersebut mempunyai peran penting di dalam mendidik, membimbing, bahkan menjaganya. Itu sangat menjadi peran penting seorang ayah. Dan pasti pun si anak tersebut akan berbicara, meminta apa yang ia inginkan, dan semua hajat-hajatnya pasti akan dipinta dengan ayahnya tersebut. Nah, dan di sini kita lihat keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai Habibullah, sebagai kekasihnya Allah, yang mana Allah langsung yang menjaga, membimbing, bahkan mendidiknya, sehingga nanti tidak ada yang dikenal lagi olehnya kecuali ya Rabbi, ya Rabbi. Sangat istimewa, bukan? Allah langsung yang mendidik, yang membimbing, bahkan menjaga beliau. Itu termasuk sir, itu termasuk hikmahnya kenapa Allah wafatkan ayah Nabi ketika Nabi masih dalam kandungan. Agar apa? Hanya Allah Ta'ala lah yang menjaga, membimbing, bahkan mendidik Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan bahasan kitab yang singkat ini menjadikan diri kita lebih mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin
ketika kita meninggal nanti para malaikat beserta Rasulullah SAW yang menyambut kita dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yarib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana gharib. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yarib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana gharib. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yarib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana gharib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.